Halo anggrek lovers, mudah-mudahan pada sehat semua dan selalu bahagia. Ketika anggrek bulan salah perawatan, penyimpanan diletakkan di tempat yang terkena air hujan, maka akan terjadi kebusukan pada daun. Juga dengan penggunaan media tanam sphagnum moss di musim hujan dengan kelembaban yang tinggi biasanya mengundang hama pada anggrek ini. Dapat dilihat daun anggrek habis dimakan hama. Kemudian sebagian daun anggrek ini busuk ya anggrek lovers. Nah seperti inilah jika kita melakukan kesalahan dalam perawatan anggrek bulan. Malam ini saya sengaja ingin tahu apakah ada hama yang akan muncul ketika pada malam hari. Dapat dilihat ada hama nokturnal yaitu siput tanpa cangkang atau slug. Siput ini biasanya menyerang perakaran, kemudian daun, juga tunas daun anggrek bulan. Nah, di sini dapat dilihat berwarna coklat. Ini lagi berada pada perakaran. Siput ini hidup atau senang di tempat yang mempunyai kelembaban tinggi, juga di tempat yang sedikit lunak. Karena invertebrata ini sangat menyukai tempat seperti itu. Sphagnum moss yang banyak biasanya cocok untuk tempat tinggal slug ini. Sangat disukai, jadi ketika pada siang hari maka slug akan bersembunyi di dalam media tanam. Dan ketika malam hari akan keluar. Dapat dilihat ya anggrek lover, nah daun-daun pada habis. Seperti ini nih, kayak dimakan ulat padahal ini dimakan slug. Nah, kita lihat lagi, ternyata ada hewan lain selain slug, yaitu kalau di sini namanya kalau tidak salah pacet yang anggrek sejenis lintah. Dia bersembunyi di bagian media tanam. Warnanya cukup mirip dengan sphagnum moss, makanya dengan salah perawatan maka harus dilakukan pemeriksaan. Saya tidak akan menggunakan obat-obatan, tapi saya akan mengambil slug ini untuk dikumpulkan. Nah, seperti ini slugnya tuh. Tidak sulit. Nah, langsung jatuh. Kita kumpulkan. Ada berapa slug yang berada di media tanam sphagnum moss dalam satu pot ini. Kita bongkar sedikit demi sedikit media tanam, dipastikan tidak ada slug. Jika kita tidak mau menggunakan obat-obatan, pastinya kita wajib membongkar media tanam. Sedikit demi sedikit, khawatir banyak slug atau hewan lain pada media tanam ini. Karena penempatan di bawah ketika musim hujan seperti ini, waduh cukup banyak mungkin ya anggrek lover hama-hama yang akan menyerang anggrek bulan. Nah sekarang kita ambil pacetnya. Nah, ini pacetnya kita ambil. Nah, bentuknya seperti ini anggrek lover. Mirip sekali warnanya dengan sphagnum moss. Dan ini sekarang kita amankan saja dalam satu wadah. Nah, di situ ada sama slug. Sekarang kita cari lagi. Mudah-mudahan hamanya cukup sedikit dalam satu media tanam ini. Nah, jadi harus diantisipasi ya anggrek lover. Kelembaban jangan terlalu lembab karena ada beberapa hama yang menyukai kelembaban. Selain hama pun, jamur pun biasanya menyukai tempat kelembaban yang tinggi dengan sirkulasi udara yang buruk. Nah, untung anggrek ini akan saya repotting. Jadi saya akan pastikan dulu tidak ada hama lain yang terdapat pada media tanam. Untuk membasmi slug sebetulnya cukup mudah sekali ya anggrek lover tanpa menggunakan obat-obatan. Bisa kita menyimpan potongan mentimun ataupun potongan pisang kita simpan malam hari, ketika pagi maka biasanya siput tanpa cangkang atau siput yang bercangkang akan berkumpul mengerubuti potongan mentimun atau potongan pisang. Tapi kalau saya suka kelupaan makanya mending diambil satu persatu. Nah setelah kita membongkar semuanya, kita bongkar saja ya anggrek lovers. Selain hama khawatir ada patogen ataupun jamur, kita buka atau bongkar semuanya. Nih, ini cukup lembab, akar mengalami pembusukan. Selain hama, coba kita lihat apalagi yang ada pada perakaran anggrek ini. Ternyata
jamur menyerang. Terdapat warna putih seperti ini di perakaran, ini jamur harus dibasmi menggunakan fungisida. Jika tidak, maka akan menjalar ya anggrek loper. Nah, kita bongkar saja semuanya. Kita lihat lebih dalam lagi anggrek loper. Nah, ada apa gerangan? Dan ternyata anggrek loper, nah siput tanpa cangkang masih ada juga di perakaran yang belum keluar. Ini masih tersembunyi atau masih bersembunyi. Nah, warnanya mirip sekali anggrek loper tuh. Sekarang kita ambil saja. Nah, sangat senang dengan yang lembab atau tempat yang lembab, jadi harus diamankan ya anggrek loper. Nah, di sini sudah ada 3 hama yang sudah dikumpulkan. Sekarang kita ke pot yang kedua anggrek lovers nih. Pot yang kedua dapat dilihat ada apakah gerangan di sini. Sekarang kita lihat nih. Nah, di tempat yang lembab seperti ini juga, kaki 1000 cukup nyaman di sphagnum moss. Nih, anggrek loper tuh. Ada kaki 1000-nya juga. Ini penempatan yang kurang bagus, makanya segala hama bisa berkumpul dalam satu media tanam atau dalam satu pot ini anggrek loper. No, seperti ini. Jadi kita harus rajin-rajinlah melakukan pengecekan anggrek kesayangan kita agar terhindar dari hama. Jikapun terdapat hama, kita bisa langsung membasminya. Jadi hama tidak akan berkembang biak yang akan merusak anggrek dan langsung bisa kita basmi. Nah, sekarang kita pisahkan saja anggrek loper nih. Seluk dalam wadah ini atau siput tanpa cangkang ini, kita lihat ya anggrek loper seperti apa dia bisa sampai menghabiskan daun-daun anggrek, juga tunas daripada daun yang baru. Nah, itu seluknya. Sekarang kita lihat, ini cangkang aqua belum dikasih garam, tapi lihat anggrek loper. Jalannya cukup cepat di tempat yang sangat lembab. Nah, jalannya cukup ngebut anggrek loper kalau tempatnya lembab. Cukup cepat. Jadi ini harus dibasmi. Pasti kalau seluk banyak seperti ini bisa menghancurkan anggrek kesayangan kita. Jadi anggrek loper untuk membasminya bisa menggunakan manual, diambil satu persatu, atau dipancing menggunakan potongan mentimun atau potongan pisang. Simpan pada malam hari, kemudian pagi-pagi atau subuh bisa kita ambil. Bisa juga menggunakan obat-obatan, silakan tinggal dipilih ya anggrek loper. Yang penting anggrek kesayangan kita tidak terserang hama. Dan perlu diwaspadai, perlu diamati ketika musim-musim hujan seperti ini yang kelembabannya cukup tinggi, biasanya hama akan menyerang ya anggrek loper. Jangan lupa malam hari selalu dilihat-lihat, selalu dipatroli lah anggrek loper supaya terbebas dari hama dan anggrek tumbuh dengan subur. Nah, mungkin sekian anggrek loper bagaimana kita melihat hama-hama yang berada pada media tanam anggrek yang kurang perawatan atau yang tidak dirawat dengan penempatan terkena air hujan langsung jika di musim hujan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.